Kita kembali lagi sekarang, masih bersama dengan para maestro kita dari sinematografi. Kita akan membahas lebih lanjut terkait film Titian Serambut di Belah 7. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungimu. Amin. Rakyat di kampung itu seperti layang-layang putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Layang-layang putus. Gambar dimulai seorang gadis yang nantinya kita kenal sebagai Halimah. Berdiri depan jendela di balik kabut. Jendela menjadikan sebagai figura yang membingkai gadis ini. Jendela merupakan simbol batasan dunia luar dan dunia dalam. Gadis yang berdiri di jendela melambangkan dia dibatasi geraknya atau dia terkurung dalam dunianya bagaikan burung di dalam sangkar yang ditentengnya. Kabut merupakan simbol misteri yang belum terungkap terhadap identitas dan karakter gadis tersebut. Kabut bagaikan tabir menyelimuti misteri yang begitu kelam. Gadis-gadis sehabis mandi yang berpapasan dengan dirinya meludah, jijik bertemu dia. Terkesan terjadinya perundungan, bullying, dan bahkan gadis tadi tidak disukai kehadirannya. Oke. Kemudian datanglah predator, pemangsa wanita yang nanti kita kenal sebagai Arsad. Datang dengan motornya, ikut dalam perundungan itu. Terkesan dia menikmati perundungan itu dan menimbulkan kepanikan kepada Halimah. Oke. Di tempat yang mulia, di tempat yang megah ini, yang semestinya tempat ibadah, terjadi permuakatan jahat.
Woi! Ma? Bima? Kenapa kau, nak? Bima? Ma? Bilang sama ibu. Diapakan orang kau? Ma? Katakan. Kau diapakan orang? Ma? Bilang. Sah! Jangan, Sah. Jangan. Jangan. Tolonglah, Guru. Apa kesalahan kami? Maka kami dihukum begini rupa. Dari tahun ke tahun, saya lihat anak ini makin pendiam. Sebentar, kaget, ketakutan. Ma, apa kesalahan ibu, nak? Maka ibu kau diamkan begitu. Bu, aku percaya padamu. Jadi kau juga harus percaya padaku. Aku melihat Arsad ingin memperkosamu dan kau melawannya dengan gigih. Aku melihatnya. Aku saksi. Kau dituduh orang berzina. Apa betul itu kau lakukan? Kau tidak mau mengatakannya? Ya, Kak, katakan saja. Aku ingin bersahabat. Anggap aku kakakmu. Aku pergi. Nanti kita bicara lagi. Ah? Ya. Ya. Kau akan mengatakan sesuatu. Ayo katakan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, katakan. Baik. Kau masih takut.
perlu bantuan, Pak Rud. Bantuan apa? Uang, Pak Rud. Untuk perbaikan masjid ini, Pak Rud. Bilang Sumarsa. Kalau dia nggak baik, nanti uangnya saya. Saya tidak sempat mengurus hal-hal seperti ini. Pak Sulaiman kan tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sudah lengkap di sini. Arsad, coba ceritakan apa yang terjadi. Saya berpapasan dengan dia tadi siang. Seperti biasanya, saya suruh dia pulang. Tiba-tiba saya diserangnya. Habis muka saya dicakarnya. Nih bekasnya masih kelihatan. Benar juga apa yang dikatakan oleh guru besar kita, Pak Sulaiman. Dalam diri anak itu sudah bersarang iblis. Kelihatannya orang tuanya sendiri sudah tidak mampu lagi menahan dia di rumah. Saya betul-betul khawatir nasib kampung kita. Malu rasanya kalau bertemu dengan saudara dari kampung lain. Di kampung lain orang seperti itu sudah diasingkan dan dipasung. Guru kita sendiri sudah mengatakan begitu. Bagaimana? Apa ada yang melihat? Guru Ibrahim. Tapi saya curiga pada guru itu. Saya lihat dia sering ke rumah perempuan itu. Ini kan sama saja dengan menginjak-injak kepala kita. Waktu dia datang, saya lari. Saya takut dia salah paham. Nanti saya nasihati. Tolonglah kalau masih bisa. Jangan sampai tangan kami ini terlanjur mengenai dia. Saya kira, pikiran Pak Sulaiman tadilah yang paling benar. Kita pasung dia. Begitu kan Pak Sulaiman? Yang ada di daerah itu, mereka dibakar oleh Arsad yang menyatakan bahwa Halimah harus dipasung. Bayangkan, di tempat yang mulia itu, di tempat yang suci. Di tempat yang mestinya orang beribadah, orang melakukan permufakatan jahat. Dan di sini juga kelihatan bahwa perlakuan amoral yang dilakukan oleh Harun dianggap sesuatu yang biasa. Padahal ini di depan tempat yang seharusnya tempat yang suci. Dan Ustadz Soleman di sini tidak melakukan reaksi apa-apa, malah terkesan dia menganggap hal itu biasa. Bayangkan, ini adalah gambar yang kontradiktif, gambar yang memberi kesan bahwa ada perlakuan yang tidak semestinya dilakukan di dalam masjid, tempat yang mulia, tempat yang suci untuk orang melakukan ibadah. Namun, seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah daerah layang-layang putus, di mana orang sudah tidak punya kendali lagi, tidak punya patokan hidup yang kokoh dalam menjalani hidup yang harus sebenarnya dilakukan sebagai seorang yang beragama. Moral tidak pernah dijadikan hal yang ini.
Aku kemari sebagai guru. Aku sudah mulai menunaikan kewajiban itu. Tapi kini aku merasa dihadapkan pada kewajiban yang bukan menjadi kewajiban seorang guru. Apa itu? Dan kelengkapan apa yang harus kumiliki? Guru, orang banyak datang menjemput Halimah. Lebih baik Bapak menurut saja. Ini sudah menjadi keputusan kami berempat. Anak itu telah membuat noda di kampung ini. Dia kan tidak apa-apa. Tidak mengganggu. Apa tidak mengganggu? Lihat muka Bang Arsat. Udah, tidak usah pusing lagi. Angkat dia. Ada apa ini? Tunggu. Guru, tolonglah kami, Guru, tolong. Tunggu dulu. Ada apa ini? Mereka mau memasuk Halimah, Guru, tolonglah. Pak Sulaiman. Ibrahim, ini bukan urusanmu. Guru harus tahu diri di kampung orang. Kami ingin menjaga kebersihan kampung kami. Jangan guru halang-halangi. Bawa dia! Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Jangan sentuh aku. Perbuatan mereka itu salah. Mereka menyiksa orang. Itu bukan urusanku. Kalau kau mau halang-halangi, lakukanlah. Saya tidak bisa menghalangi. Saya masih muda. Saya tidak punya wibawa. Tapi Bapak, mereka percaya pada Ibrahim, Bapak. Sekali lagi kukatakan, itu bukan urusan kita. Urusan kita mengajarkan agama. Bukan. Urusan kita supaya orang hidup berdasarkan agama. Harun sebagai penjudi dianggap sesuatu yang lumrah. Orang merasa bahwa uang haram mereka itu ya halal bagi mereka. Jadi sungguh ini ironis. Sangat ironis. Gambar ini menunjukkan bahwa terjadilah kontradiktif antara set lokasi dengan pelakuan orang-orang yang ada di situ. Jadi ini saya akan gambarkan. Kita ambil di sebuah rumah panggung di Sumatera Barat. Kita ambil karena saya mau bahwa pertama, ini eye level. Karena ini panggung, makanya saya siapkan steiger 2 tingkat. Dan di atas steiger itu yang berjajar, kita siapkan doli
Supaya apa? Supaya saya bisa mengambil dari awal adalah sesuatu yang sifatnya seakan-akan biasa, high level. Seakan-akan kita cuma menyampaikan sebuah peristiwa, sebuah keadaan. Di sini saya bikin siluet supaya terkesan bahwa sebenarnya kita malu menyaksikan penyiksaan terhadap seorang gadis yang tidak bersalah. Makanya saya bikin siluet untuk menggambarkan betapa kita malu melihat sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Dari kamera yang tadi eye level itu, yang merekam bagaimana gadis tadi, Halimah tadi, dipaksa, ditarik, disiksa, dan kemudian kamera mereka bergerak dari atas ke bawah, kamera bergerak ngikutin adegan itu sehingga akhirnya kamera lebih atas dari adegan tadi, dari orang-orang yang melakukan kekerasan, melakukan ini. Jadi di sini juga terjadi bahwa dari awal sudah terjadi dari awal adalah realisme, kemudian ada ekspresionisme, dan terakhir adalah dadaisme. Artinya kekerasan dimunculkan di sini. Kamera high angle seakan-akan mewakili bahwa Tuhan menyaksikan itu, bahwa Tuhan melihat itu. Adegan ini dibarengi dengan hujan, petir, dan tentu saja teriakan-teriakan dari orang-orang dan teriakan histeris daripada Halimah. Teriakan yang sungguh sangat mengesan, sangat menyakitkan. Dia minta tolong. Cuman semua orang tua pun yang hadir di situ tidak mampu menolongnya. Suatu saat gambar-gambar ini suaranya dihilangkan. Jadi hanya gambar itu. Nampak bahwa Halimah teriak, tapi nggak ada suaranya. Teriak begitu keras, ekspresi wajahnya kelihatan dia berteriak dengan keras, namun tanpa suara. Seakan-akan kita atau Tuhan itu nggak mau mendengar teriakan-teriakan ini, nggak mau menolong. Jadi ini sebuah simbolis bagaimana dadaisme, kekerasan yang dilakukan itu seakan-akan tidak didengar, tidak diperhatikan, dan tidak ada seorang pun yang mau menolong. Inilah gambaran dari sebuah gambaran daripada adegan ini. Jadi saya ulangi, awalnya kita ambil siluet karena kita malu dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Kita tutupi itu, kita ini siluet, kemudian mereka bergerak, kamera juga bergerak, sehingga akhirnya kamera menangkap itu dari atas. Waktu itu hanya cuman dolly yang di atas steger yang didorong orang. Bayangkan di steger 2 tingkat, orang-orang karena apa? Karena tadi kesatuan, persatuan untuk membuat film yang katakanlah yang punya nilai. Itu yang konsep dasar itu yang diinikan. Dan terus terang
bahwa adegan ini merupakan adegan yang katakanlah masterpiece daripada seluruh film itu. Karena itu membangkitkan rasa yang ya gimana, rasa kasihan, rasa yang seseorang tersiksa tapi tidak bisa, tidak ada orang yang menolong. Bahkan seakan-akan Tuhan pun tidak mau mendengar. Tuhan pun tidak mau menolong. Ini kesan yang didapat. Ya. Jadi itu yang kira-kira kita ini kan. Coba lagi yang ini. Om Rudi ada pendapat dulu atau ada komentar dari? Saya mau, ya terima kasih. Mau tanya Pak Soleh, keputusan apa yang Pak Soleh saat itu yang untuk menentukan shot level, kemudian keluar rombongan menjadi high angle gitu. Apa itu ada dalam skenario, apa itu usulan dari sutradara? Pak Soleh sebagai DOP, apa keputusannya saat itu, Pak? Skenario cuma hanya menceritakan adegannya. Sutradara hanya memberikan arahan gimana kita mengambilnya. Nah, seorang DOP harus berpikir, ini harus memberikan simbol. Ya. Simbol apa? Ya tadi kita sampaikan bahwa apakah kita perlu dengan low angle, eye level, atau high angle. Disitulah peran seorang DOP yang dengan kameranya dia bisa memanfaatkan, ya kan? Ya. Situasi itu bagaimana dia merangkum, ya. Di sana ada simbolis kekerasan, ada simbolis ketidakberdayaan. Tidak mungkin kalau kita ambil low angle atau eye level. Makanya harus seperti tadi yang tadi kita sampaikan bahwa high angle akan menimbulkan kesan kecil, akan menimbulkan kesan sengsara, akan menimbulkan kesan hina, papa dan sengsara. Nah ini pengetahuan yang saya coba terapkan dalam adegan. Makanya ya. Hei, berhenti! Hentikan!
Artinya dengan satu shot Pak Soleh membuat itu, menurut saya itu luar biasa sekali, Pak. Iya, ya yang pada saat itu yang saya terpikir adalah itu. Kalau cuman saya bagi-bagi shot, mungkin tidak tercapai. Iya, lain lagi. Betul. Saya nggak mendapatkan simbolis atau filosofi daripada adegan itu. Sungguh, ya alhamdulillah saya bisa bisa melakukan itu mungkin dengan pengetahuan saya, ya, dengan tadi saya katakan bahwa saya harus memanfaatkan angle, ya kan? Bayangkan pada saat itu, katakanlah itu adegan kolosal. Cuman seperti tadi saya katakan bahwa lampu-lampu saya sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup. Saya pengen bahwa air hujan yang menetes itu muncul. Muncul, tapi nggak bisa. Kenapa? Mini Brut tuh jangkauannya pendek. Coba kalau waktu itu udah ada HMI, CMI gitu. Mungkin dengan yang 2,5 kilo kita bikin backlight, ya enggak? Akan muncul air yang jatuh itu. Tapi ya itulah keadaannya pada saat itu. Pada saat itu yang terbatas. Yang saya lakukan cuma image ya. Simpelnya yang saya ini. Saya kira-kira begitu. Juga pernah mendapat pengalaman shot seperti itu, Pak. Cuman adegannya kebetulan siang dan tidak terlalu. Kemudian saat itu saya masih pemula lah, Pak, gitu. Saya investasi film kedua, jadi saya belum sampai ke sana saat itu. Tapi itu pengalaman bahwa bikin track dolly di atas steger yang panjang di rumah panggung itu satu hal yang mengasihkan. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai Jimmy Jeep. Iya, Jimmy Jeep, Porta Jeep ya. Ya, selesai. Atau keren ya kan? Betul. Makanya dengan kondisi yang ada, saya ingin berbuat. Itu aja. Saya ingat bahwa guru saya seperti almarhum Sumanjaya selalu menekankan setiap shot kalau bisa punya nilai, punya arti. Bukan hanya exposure secara teknis, tapi dia harus mengandung filosofi, mengandung arti yang bisa memberi kesan, memberi arti padanya. Ada nyawanya gitu, Pak ya. Ada nyawanya. Jadi saya ingin pada kesempatan ini dengan teknologi yang sekarang mestinya lebih bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi insya Allah ke depan itu mungkin kendala-kendala yang saya rasakan saat itu mungkin bisa tercapai sekarang. Dihilangkan. Oh, kendalanya Iya. Jadi sinematografer memang perlu perlengkapan yang lengkap, ya kan? Untuk minimal menyampaikan, ya, menafsirkan visual, tafsir sutradara terhadap skenario itu, ya, Mas Erik. Ya, mungkin ada tanya lagi? Ya, memang menarik sekali nih, Pak ya. Terus biasanya suka ada pertanyaan sih, terutama mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sedang belajar dalam film. Kalau di lapangan ya Pak ya, DOP kan memang bertugas dia melakukan perekaman adegan ya. Nah, sementara sutradara kan juga punya visi Pak terhadap adegan tertentu. Nah itu bagaimana cara Pak Soleh atau dari Om Rudi menyiasati ini gitu? Atau apa sih yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Shot itu ada, atau dalam pertanyaannya seperti ini, shot itu punya sutradara atau punya DOP? Nah itu kan yang biasanya muncul nih. Memang itu yang muncul. Iya, mungkin bisa Pak Soleh atau Om Rudi bisa memberikan.
tadi pada awal saya sampaikan bahwa kita melakukan semua itu berdasarkan bedah skenario. Disitulah semua dibahas. Tiap satu scene dibahas. Dialog ini perlu atau enggak? Dialog ini punya arti enggak? Nah, masing-masing tiap departemen, apakah art atau apa ini, sudah harus paham apa yang dimaksud itu. Seorang DOP juga sudah bisa membayangkan kalau katakanlah kalau setnya itu berlantai 2 atau apa, itu sudah dibayangkan, ya kan? Apa ini? Jadi sebenarnya seorang sutradara yang baik mestinya dia beberkan semuanya pada saat script conference atau pada bedah ini. Nah, begitu selesai di situ, udah mufakat, oke, jalan. Masing-masing departemen sudah punya pegangan untuk melaksanakan. Jadi di luar, di lokasi, orang udah nggak berdebat lagi, nggak perlu lagi kita ini. Apa gunanya, gitu loh. Kenapa perlu ini stagger? Kenapa perlu ini? Itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang pada saat itu kita diberi keleluasaan oleh produser, oleh sutradara, apa yang ingin kita sampaikan lewat masing-masing tiap departemen, gitu. Ada apa, Guru? Lea! Kenapa kau? Hah? Sebaiknya kau melarikan diri, Ibrahim. Harun itu orang yang berpikiran pendek. Saya tidak bersalah. Saya tidak boleh lari. Kau pasti akan dibunuhnya. Bagaimana ini, Pak? Entahlah, Cia. Kita ini semua sudah munafik. Dia telah mencorengkan arang di keningku. Tangkap dia hidup-hidup. Ayo jalan. Jalan. في السماوات وما في الأرض أنت الذي يسمع له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا يسمع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده
mana, Ma? Hanifah! Hanifah! Lepaskan dia! Minggir kau! Kalau tidak aku tebas batang lehermu. Usir perempuan iblis itu! Kau yang perempuan iblis! Suruh dia pergi! Pergi dia! Usir dia! Mana Pak Sulaiman? Ada di sini. Bagaimana ini Pak Sulaiman? Saya jangan dilibatkan. Sulaiman, kau pemimpin. Tanggung jawabmu untuk menyelamatkan seluruh kampung ini dari dosa. Saya tidak tahu menau. Kau punya pengetahuan. Kau punya mata. Tapi kau tidak mau melihat apa-apa. Siapa kau? Usir dia! Tunggu. Kalian pernah hilang. Kalian pernah memasung seorang gadis yang tidak bersalah. Tapi Tuhan masih kasihan pada kalian. Gadis itu tidak sampai mati. Kalian dibebaskan dari siksaan batin seumur hidup. Sekarang, anak muda ini mau kalian bunuh. Kalau dia mati, kemudian ternyata dia tidak bersalah. Dia mau memperkosa istri orang. Bunuh dia! Dia telah membunuh kamu kita! Bunuh saja! Apa ada saksi? Hah? Kenapa tidak lari? Saya lari! Dia mengejar saya! Aneh. Biasanya, yang dikejar yang robek belakang bajunya. Bukan yang mengejar. Bohong dia! Bohong dia! Bohong! Bunuh dia! Perempuan lanang! Bunuh dia!
Om Rudi mungkin ada. Ya, paling-paling itu seperti udah standar ya, bahwa kita di bedah skenario kita harus mempunyai kesepakatan sehingga semua departemen sudah memahami dan sudah langsung mempersiapkan apa adegan-adegan yang akan kita buat yang sudah disepakati gitu. Bahwa nanti di lapangan ada kendala itu ya pada akhirnya kita kompromi seperti kayak gitu. Tapi untuk tujuan yang terbaik pastinya. Kira-kira begitu, Mas Erik. Ya. Menarik nih diskusi kita ya dari para maestro kita hari ini. Memang ada pertemuan dan juga ada pisahan juga nih. Kita nggak bisa selamanya akan diskusi seperti ini. Dan sebenarnya diskusi ini sangat menarik. Terus terang sangat menarik. Dan mungkin nanti rekan-rekan di rumah jika ingin diskusi lebih mendalam, mungkin bisa tulis di komen ya. Di komen YouTube gitu. Mungkin ingin minta waktu lebih lanjut atau ada pertanyaan-pertanyaan khusus, silakan nanti ditulis di komen. Sesudah tayangan live ini atau mungkin sesudah tayangan ulang selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Soleh dan Om Rudi. Sebelum kita tutup nih, ada dua patah kata untuk rekan-rekan di rumah, mungkin untuk yang yang sedang belajar menjadi DOP atau yang mungkin juga untuk rekan-rekan yang sedang meniti karir di bidang perfilman, ada dua kata dari Pak Soleh atau Om Rudi. Silakan dulu Pak Soleh. Ya. Ayo Mas Rudi boleh. Iya. Ya, dari saya sebenarnya kita sebagai calon sinias mungkin ya jangan takut untuk tetap terus belajar. Ya, sering-sering nonton film, sering-sering tanya sama orang yang lebih punya pengalaman, karena itu bagian dari belajar kita. Dan jangan pernah sinis sama film Indonesia. Itu aja, kita harus tetap yakin, karena akan menjadi sinias. Ini untuk calon-calon sinias gitu. Saya kira gitu, harus tetap semangat, yakin. Gitu. Silakan Mbak Soleh. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Rudi ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Kalau toh saya menambahkan sesuai dengan topik hari ini, bahwa kita sebagai DOP, sebagai sinematografer, harus sadar bahwa kita melukis dengan cahaya. Bahwa apa yang kita buat itu bukan hanya sebuah gambar, bukan hanya hasil rekaman atau rekapan teknis dari sebuah kamera, tapi kita melukis dengan cahaya. Jadi mungkin ini yang harus dan selalu diingat, bahwa kita adalah orang-orang yang dibalik lukisan cahaya tadi. Terima kasih, dan saya harap bahwa apa yang tadi saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat. Dan semoga ini jadi hal-hal yang baik buat kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soleh, terima kasih Om Rudi, terima kasih kepada para rekan-rekan di rumah yang menyaksikan. Dan kami dari KFT Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Salam Om Rudi, Pak Soleh, terima kasih.